Hai Sobat Samuel, berikut ini kami tunjukkan cara berinvestasi menggunakan aplikasi Star Mobile. Caranya sangat praktis dan tentunya mudah. Mari kita simak bersama-sama. Pertama-tama, unduh atau download aplikasi Star pada smartphone Anda. Tentu saja bisa melalui Google Play Store untuk Android dan juga App Store untuk iPhone. Setelah terdownload, buka aplikasi Star dan kemudian klik register online. Untuk saat ini, registrasi online hanya untuk WNI yang sudah memiliki iKTP saja ya. Lalu Sobat Samuel dapat melengkapi data-data pribadi Anda sesuai dengan iKTP tersebut. Dalam proses pembukaan rekening online ini, Sobat Samuel dapat memilih untuk menggunakan rekening dana nasabah atau RDN di BCA atau BRI, sesuai dengan rekening bank yang sudah Anda miliki. Untuk pemilik rekening bank lain, Anda dapat membuka rekening Star Samuel Sekuritas melalui website atau offline. Untuk kode referral, Sobat Samuel bisa mengisinya dengan nama teman atau kerabat yang menyarankan aplikasi Star kepada Anda. Kalau tidak ada yang menyarankan atau merefer, kode tersebut dapat dikosongkan saja. Setelah mengisi data nomor telepon dan juga email, kode OTP akan otomatis dikirimkan ke email Anda, sehingga Anda perlu memasukkan kode OTP yang tertera pada email tersebut di aplikasi Star. Setelah melakukan verifikasi OTP tersebut, Sobat Samuel dapat melanjutkan mengisi data diri sesuai dengan iKTP. Oh iya, Sobat Samuel yang belum memiliki NPWP masih tetap dapat membuka rekening Star dengan cara mengisinya di kolom NPWP dengan angka 0, yaitu sebanyak 15 kali. Selesai melengkapi data pribadi, pilih upload dokumen di menu bar bawah, kemudian upload foto iKTP, foto Anda bersama iKTP, dan juga foto tanda tangan Anda di atas kertas putih polos ya. Setelah semua data diinput, tunggu proses verifikasi data dan pengaktifan akun serta RDN dengan waktu tunggu maksimal 1 kali 24 jam ya selama hari kerja. Jika waktu tunggu tersebut terlewat, Sobat Samuel dapat mengecek email secara berkala karena kemungkinan ada kekurangan data atau ada kesalahan upload dokumen. Tentunya, tim Star Samuel Sekuritas akan menghubungi Anda terkait kekurangan data atau ada kesalahan proses melalui email atau telepon. Jika data sudah diverifikasi dan lengkap, registrasi akan diproses yang ditandai dengan adanya email pre-activation, berisikan client code dan juga password login. Dengan memasukkan keduanya di login akun, Anda sudah bisa melihat market info di aplikasi Star. Namun, untuk mulai melakukan trading, Sobat Samuel harus menunggu proses pembuatan RDN atau rekening dana nasabah. Setelah proses pembuatan RDN selesai, akan ada email masuk, dan Anda harus transfer ke nomor rekening yang sudah tertera di email ya Sobat semua, sebagai syarat pengaktifan rekening tersebut. Anda bisa transfer dengan jumlah berapapun, karena kami tidak membatasi jumlah minimal untuk pengaktifan rekeningnya. Setelah deposit berhasil, tunggu email selanjutnya ya, untuk mendapatkan PIN trading. Dan setelah mendapatkan PIN trading, maka Sobat Samuel bisa langsung mulai ikut trading di aplikasi Star. Bagaimana? Mudah dan cepat kan? Selamat mulai perjalanan investasi ya Sobat Samuel bersama Star. Jangan lupa ya untuk follow YouTube, Instagram, Clubhouse, dan Telegram kita untuk tidak ketinggalan berbagai update dari Samuel Sekuritas Indonesia. Salam cuan! Halo Sobat-Sobat Samuel, sekarang Sobat Samuel sudah bisa pesan IPO langsung dari aplikasi Star Mobile loh. Bagaimana sih caranya? Yuk simak video tutorial ini. Pertama-tama, masuk ke aplikasi Star Mobile. Lalu, pilih menu Bold dan Post di bawah dan isi PIN trading. Klik tombol burger di sisi kiri, lalu pilih menu eIPO, dan kemudian pilih submenu eIPO. Pada halaman ini, kamu bisa melihat berbagai pilihan saham yang ada dalam proses IPO, mulai dari book building, public offering, dan juga listed. Pada segmen public offering, kamu bisa memilih saham IPO yang dapat dipesan. Pilih salah satu saham IPO yang ingin kamu pesan, dan klik order pada saham IPO tersebut. Setelah detailnya terbuka, scroll ke bawah, dan klik input eIPO. Setelah halaman pernyataan minat pemesanan terbuka,
Klik checkbox pernyataan persetujuan, syarat dan ketentuan, lalu klik setuju dan lanjutkan. Masukkan lot yang ingin dipesan, dan pastikan dana RDN tersedia, lalu klik submit. Bila pemesanan IPO berhasil, kamu akan masuk pada halaman terima kasih yang menandakan bahwa transaksimu sudah selesai. Untuk melihat status pesanan saham IPO pada aplikasi Star Mobile, klik menu Buy dan Post, klik tombol burger, lalu pilih menu e-IPO, dan kemudian pilih submenu e-IPO status. Kamu dapat cek apakah pemesanan sahammu sudah masuk pada halaman tersebut untuk memastikan keberhasilan transaksimu. Nikmati euforia dengan Star Mobile. Salam cuan! Sore, baik, selamat malam Bapak Ibu sekalian peserta Zoom kita. Ya, jadi hari ini kita seperti biasa ya, secara rutin kita mengadakan Zoom tentang analisa market ya dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah diajukan oleh Bapak Ibu semua. Nah, izinkan saya share screen. Oke, baik ya. Nah, jadi mungkin bisa kelihatan ya. Jadi sebentar saya buka chatnya. Ya, selamat malam. Jadi seperti biasa, pertama saya akan membahas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan pada saat Bapak Ibu mendaftar. Setelah itu, pada sesi kedua saya akan membahas tentang saham-saham yang ditanyakan langsung oleh peserta yang hadir pada acara malam ini ya. Sorry kalau ada keramaian di sekeliling karena saya di kantor gitu ya, dan kantor jam segini belum bubar gitu ya. Tadi barusan ada acara perpisahan, ada teman yang pensiun begitu ya. Oke. Jadi saya mulai dulu dengan IHSG ya. Jadi IHSG kita lihat setelah penurunan dari bulan Juni, awal Juni ya, kemudian dia konsolidasi, dan sekarang konsolidasinya adalah antara 6875 sampai dengan 7100 ya. Oke, sebentar. Oke, nah jadi sekarang dia range-nya adalah antara 6890 ya, 69 lah ya, kemudian di atasnya di 7100 ya, jadi ini range-nya. Dan kalau ini kemudian gitu ya. Oke, kalau kita lihat di sini apa namanya, dari stokastik ya, dia sempat turun mau mencoba mencapai harga-harga ekstrim oversold, tapi ternyata dia kembali naik ya. Jadi relatif ini cukup positif lah ya untuk indeks kita, dan ini juga kita lihat bahwa sudah mulai mau mencoba untuk naik lagi gitu ya. Oke. Saham-saham yang ditanyakan di sini ada banyak ya. Kita lihat ada BRI, Cepro, TPAG dan sebagainya. Kita tren turun ya di awal Mei, tapi sekarang di Juni dia cenderung konsolidasi. Jadi mungkin izinkan saya hapus dulu semua. Jadi saya rasa ini konsolidasinya di level sini ya. Oke. Memang konsolidasi ini dibayangi oleh tren turun sebelumnya ya. Sini. Ya, jadi dia konsolidasi tapi masih banyak dalam bayangan tren turun. Kalau dia mampu tembus di atas 4420, dia ada kemungkinan menguat ke arah 4500 sampai dengan 4650. Nanti kalau tembus 4650 baru eh, eh, konsolidasinya berakhir dan mulai jadi tren naik ya, jangka tengah panjang gitu ya. Saat ini dia konsolidasi. Batasi resiko kalau sampai dia tembus di 4250 gitu ya untuk BRI. Oke, kemudian Cepro, GPRO
Ya, CPRO ini mungkin apa namanya, kita lihat nih masih tren turun ya. Dan apa namanya, kita coba lihat ya di sini. Ini adalah data yang masih bisa kita dapat ya, yaitu transaksi antara buy dan sell, berapa di harga berapa lot ya. Jadi mulai Senin nanti kan kode broker sudah hilang lama. Nah, mulai Senin kode apa namanya, foreign sama lokal itu akan hilang ya, F dan D-nya hilang. Jadi hanya tinggal adalah harga dan volume. Nah, ini kita masih punya di trade dan buy stock CPRO itu ada buy lot as lot ya. Nah, di sini apa namanya, kita bisa melihat di harga-harga ini, jadi di 63, 62, 61 itu berapa transaksi yang terjadi di bid dan berapa transaksi yang ada di offer ya. Nah, kita bisa melihat bahwa di penutupan 60 tuh hajar kirinya kencang sekali ya, besar sekali ya. Jadi memang masih berat ya. Dan kita lihat ini dari top broker sell, buy sell, memang top broker sell-nya lebih kuat ya, sampai 1 miliar, 1 miliar ini hanya sekian ratus juta, nggak nyampe setengah miliar ya. Jadi memang tekanan jualnya masih besar ya, trennya masih turun dan terutama ya kalau sampai tembus di bawah 60 ini semakin berat ya. Jadi dia akan bisa relatif lebih baik kalau mampu naik di atas 63 ya, tapi ini jangka pendek dan selanjutnya dia harus menguji level-level di 67. Kalau level di atas ini baru akan lebih mending ya CPRO ini, CPRO. Jadi ini CPRO-nya masih trennya turun ya. Oke. Oke, kemudian TPAG, TPAG. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan harap dimasukkan di chat Zoom ya. Buat yang belum mengikuti Zoom, coba cek di poster maupun di bio ya, ada linknya. Masuk sana lalu daftar di Zoom-nya ya. Nah, jadi saya hanya akan menjawab pertanyaan yang sudah diajukan pada saat pendaftaran dan juga eh, yang ditanyakan pada chat yang ada di Zoom. Nah, yang ada di chat di Zoom ini udah lumayan banyak nih. Nanti ya kita jawab setelah ini. Oke, TPAG. TPAG seperti apa? TPAG. Oke, TPAG. Oke. TAPG. Oke, sorry. TAPG. Nah, ini juga sedang turun, ada rebound-rebound sedikit, tapi kita coba lihat apakah ini sudah mampu melalui uh, resistance yang ada. Nanti kan dia kelihatan ya, dia masih di batas resistance dan support yang ada gitu ya. Jadi kenaikan ini mungkin akan tertahan di 674 ya. Kalau dia lewat 675 baru ya resist berikutnya ada di 705 dan kemudian di 740 ya. Kalau turun di bawah 630, 625, nah itu berarti dia terus lanjut trennya. Jadi kenaikan saat ini sifatnya jangka pendek, hanya kalau dia naik di atas 675, dia akan menjadi satu tren naik jangka menengah. Kalau enggak hanya rebound dalam tren turun ya dan risikonya ya masih lanjut turun gitu ya untuk TAPG. Oke, kemudian ada Unilever. Oke, Unilever. Coba kita hapus dulu ya. Ya, ini ada sebuah resistance ya yang sebelumnya ada dan ini sebagai support ya saat ini ya konsolidasi di level-level ini dan di tengah-tengah ini ada juga satu support minor ya saat ini dan ini sekarang sedang rebound dari support minornya. Nah, kalau dia tembus dari level 5100 gitu ya 5125 maka dia akan menjadi tren naik ya. Nah, kalau tren naik kemana? Kita coba lihat di sini. Itu ya, yang besarnya ya, range besarnya bisa sampai 55 ya. Tapi saya lihat dari sideways yang ada ini, itu kalau kita
tarik, ya lebih kurang di situ ya. Jadi untuk mencari target ini kita mengukur lebar dari konsolidasi yang ada dan kita ukur kalau dia break ke berapa ya. Jadi ukuran ini harus sama dengan yang ini. Nah ini targetnya lebih kurang di sekitar 5.600 kalau tembus 5.100 ya. Saat ini batas risiko di 49 ya 4.900. Ya jadi saya masih oke nih buat Unilever ya. Oke, kemudian oke, ini 6 Unilever ini yang paling banyak ditanya ya dari BRI sampai Cepro Unilever. Nah, karena ini udah mulai banyak ya pertanyaan yang ada di chat, mungkin saya coba ambil dulu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di chat. Nanti kalau memang apa namanya kalau memang pertanyaan yang ada di chat ini sudah cukup, nah nanti kita akan masuk ke pertanyaan kembali ke pertanyaan yang ditanyakan pada saat pendaftaran gitu ya. Oke, pertanyaan yang ada di chat bertambah terus. Baik, selamat malam Pak atau Ibu Kris Marbuk, kemudian Bu Kristanti, selamat malam. Pak Hendra Mulyadi, selamat malam. Bu Kristanti langsung bertanya, MYOR seperti apa? Baik, wah ini sebenarnya bagus nih polanya. Bagus sekali malah. Oke, jadi mohon izin minum dulu. Jadi ini kita lihat dia satu konsolidasi yang sudah tembus ya. Sudah tembus. Nah, kalau kita mencoba cari channelnya kira-kira di sini, ini juga sudah tembus ya, sempat konsolidasi kecil. Nah, target seperti biasa kita ukur dari konsolidasinya dan kemudian kita ukur kalau dia break itu kemana, kira-kira begitu. Nah, ini apa namanya targetnya ya, dan biasanya lebih kurang sama dengan resistance yang ada sebelumnya ya. Nah, ini lebih kurang ya. Nah, ini dia ini udah mencapai ya satu level target tertentu dan resistance. Jadi ini hati-hati untuk MYOR ya. Eh, kalau dia bisa tembus lagi di atas 2050 itu bagus ya. Karena target selanjutnya ada di sekitar 2150 2180 ya. Jadi ini kita harus perhatikan ya. Biasanya ya ini kan candlestick-nya panjang dibandingkan yang lain-lain sebelumnya. Kita batas risikonya separuhnya aja gitu ya, separuhnya aja dan kebetulan juga ada daerah-daerah sini gitu ya. Nah, ini kita batas risikonya ada di sekitar 2000 ya, 2000 atau 1990 ya. Dan sana batas risikonya karena ini kemungkinan akan koreksi kalau lewat di sana nanti buyback-nya ada di sekitar 1850 sampai dengan 1925 ya. Area ini untuk buyback gitu ya. Jadi mungkin kita lihat dulu ya apakah dia koreksi atau enggak, atau kalau udah profit mungkin jual aja dulu separuh gitu ya. Nanti kita lihat kalau memang tembus daerah 2060 nih ya kita tambah lagi karena dia punya potensi untuk naik dengan 2060 ini menjadi batas risiko berikutnya gitu ya. Oke, ini untuk MYOR. Pertanyaan Bu Kristanti berikutnya, STAA. Oke, STAA. Oh, oke. Ya, ini belum kita coba lihat ya channel-channel yang mungkin kita bisa temukan dengan alat-alat bantu ini. Oke, oke. Nah, ya. Sampai dengan dulu ya kalau turun di bawah ini jual dulu karena ini kan channelnya lagi naik ya kalau tembus ini dia akan cenderung konsolidasi atau turun gitu ya. Nah, dan turunnya bisa ke arah 1020. Nah, ini masih baik ya karena konsolidasinya yang dalam 4 hari terakhir ini masih di dalam tren naik ya, masih ada kemungkinan naik ke arah 1380 1370 ya untuk STAA. Oke, kemudian film. Jadi mohon maaf ya yang di IG saya belum bisa menjawab karena saya hanya menjawab yang ada di Zoom, baik yang sudah bertanya pada saat
pendaftaran atau yang bertanya melalui chat Zoom ya. Tapi apa namanya yang melalui live IG ini pun tentu bisa mengikuti ya analisis terhadap saham-saham yang ada gitu ya. Level-levelnya di mana itu masih bisa tetap diikuti. Oke, ini film. Film dia sempat dalam sebuah channel dan udah tembus ya. Nah, kemudian dia bergerak lebih tajam lagi. Nah, oke ya, jadi ini sekarang dalam tren naik ya. Batas resikonya di 1875 dengan target berikutnya di 2220 ya untuk film. Ya masih oke. Atau kalau mau ambil batas resiko yang lebih lebih apa namanya lebih eh, dekat ya mungkin di sini kita bisa ambil ya di 1950 ya. Nanti di 1870-an lihat lagi, 1820 lihat lagi. Kalau memang tahan nanti bisa buyback sana. Kalau sampai dia turun di bawah 1920. Tapi trennya sekarang sedang naik ya. Oke, film. Berikutnya pertanyaannya Ibu Kristanti, SMDR. Oke, kita masuk SMDR. Oh, SMDR sedang terkoreksi. Coba kita hapus dulu yang kemarin-kemarin. Ya kan channelnya di sini waktu itu ya. Nah, kemudian itu supportnya, resistennya di sini lebih kurang. Nah, setelah ini kan setelah tembus batas support ini, dia jadi tren turun. Nah, sekarang kita lihat ininya. Oke. Nah, jadi kalau kita lihat sih sebenarnya, nah ini kita juga lihat ini ada puncak-puncak ini. Ya. Ini ada satu gap, kemudian ini bodinya. Oke. Jadi ini lebih kurang sih area-area support ya. Tutupnya kan di berapa nih 2910 ya. Support itu ada di 27 jadi nggak jauh ya dan kemungkinan ini bisa kesempatan ya untuk melakukan pembelian. Nanti resistnya di 3220 gitu ya. Nah, kalau dia mampu tembus 3220 dan kemudian di 3350, nah dia baru bisa lanjut naik lagi ya. Saat ini kemungkinan sifatnya rebound paling tidak untuk konsolidasi atau rebound dalam tren turun ya. Jadi nanti di 3200 tuh atau 3220 itu penting sekali untuk dilihat bagaimana kelanjutan SMDR ya. Oke, kemudian AMRT. Bagus AMRT. Oke, kita hapus dulu lah ya. Oke. Ini ada sebuah channel ya kalau kita bisa lihat, kemudian channel ini kita coba lihat lagi. Ini kan dari support ini dan kemudian ini dari resist area sini ini ketemu ya. Dan kemudian kalau kita tarik lebih jauh lagi untuk channel yang lebih jauh lagi ini ya, gitu ya. Ya, nah ini kenaikan yang ada nih mungkin kita harus hati-hati ya karena udah mencapai satu resistance ya. Khawatirnya dia terkoreksi. Koreksinya kemana gitu ya. Nah ini yang kuat di sini ya, lebih kurang di dekat dengan support ini juga ya. Di 1750-an ya, 1750 1730. Jadi apa namanya? Mungkin kita juga bisa yang lebih dekat lagi di sini ya. Jadi ini area pembeliannya kalau sampai ada koreksi adalah di 1750 sampai dengan 1850 ya. Ini tertahan 2 hari ini di resistance ya. Kita belum tahu nih apakah dia mampu lanjut atau tidak. Kalau kita lihat mungkin di sini hajar kanannya lumayan kuat sebenarnya ya di atas, tapi ya ditutupkan di sini nih. Hajar kanannya lumayan kuat sih sebenarnya dibandingkan hajar kirinya. Kemudian dari top broker buy sell-nya wah BK ya kan ya oke sih kelihatannya sih oke. Nah ini data net buy sell asing ini besok hari Senin ini hilang ya dalam kondisi dalam real market hilang dia ditutup oleh BJ. Tapi mungkin sore akan keluar lagi nih apa namanya? Oh kalau yang sekarang kan broker udah hilang ya. Nanti foreign sellers nah, ini kan kita punya ya
foreign, dia net buy-nya apa aja, net sell-nya apa aja. Nah ini nanti di tengah-tengah market hilang, mungkin nanti sore akan muncul ya seperti ini. Kalau broker kan hilang, tapi nanti sore dia munculkan gitu ya. Nah, tapi ini akan tetap ada ya. Broker buy, broker sell, yang transaksi yang terjadi di offer, transaksi yang terjadi di bid pada harga-harga tertentu gitu ya, itu ada di trade done by stock sahamnya apa. Nah, jadi kalau kita lihat sini tebalnya di kanan jauh lebih besar daripada yang di kiri, jadi cenderungnya memang masih hajar kanan ya, terutama di area-area penutupan ya di sini. Ya, meskipun di bawah itu sempat ya ada tebal juga di 19.560 ya. Jadi kemungkinan sih masih naik ke atas ya. Kita jaga aja risikonya kalau jangka pendeknya itu kita ambil yang ini aja lah gitu ya. Jadi kita jaga aja di harga terendah hari ini deh gitu ya. Di harga terendah hari ini kan di 1945 ya. Kita jagalah 1945 untuk AMRT. Oke. Pertanyaan tambah banyak harus agak cepat nih saya menjawabnya. Waktu kita nggak banyak. Oke, sekarang Pak Asep, Tamrin, Antam, SMGR, Telkom. Kita mulai dengan Antam. Oke, Antam trennya turun ya. Target pertama sudah tercapai, target kedua belum. Nah, apakah penurunan ini akan berlanjut? Ya, sementara kita lihat kemungkinan besarnya masih akan berlanjut. Ya, mungkin akan ketahan di level-level ini di 1900 sampai dengan 1750 ya. Dan kalau dari bond pun mungkin akan ketahan ya di 2040 sampai dengan 2130 ya, mungkin area-area itu akan tertahan ya. Kalau kita lihat ini kan ada sebuah channel gitu ya, jadi ini pergerakannya sini. Jadi kalau naik pun akan ketahan di area resistance yang ada ini. Bahkan sebenarnya dia turun ini, sorry, maaf. Nah, kalau dia turun ini dia menjadi lebih curam ya, apa namanya, penurunannya dibandingkan yang sebelumnya. Nah, jadi kalau kita lihat channel yang ini pun di daerah-daerah ini berapa nih tadi? Di daerah-daerah 1875 sampai 1800 ya. Gitu. Jadi ini area-area support sebenarnya kuat sih. Jadi di sini ini boleh cicil-cicil, boleh ya. Meskipun naiknya nanti nggak tahu, mungkin sedikit aja. 2040 resist pertama, kedua di 2150 gitu ya, karena ini trennya turun jadi kenaikannya masih belum jelas seberapa jauh gitu ya. Oke. Kemudian SMGR. SMGR bagus ya, kalau kita lihat ini dia ada sebuah apa namanya resistance yang udah tembus ya. Targetnya mana ini gitu ya. Jadi pertama ini ada resist ya jangka yang dulu ya di 27 ya. Nah, kalau tembus 27 dia akan ke sorry ini 27. 77 ya kalau tembus di arah ke arah 800 8.000 ya. Jadi 77 sampai 8.000 itu resistnya. Kalau kita coba lihat ini ada sebuah channel yang bisa kita tarik dan ini kita coba mencari resistance-nya lebih kurang juga sama ya di sekitar 79 gitu ya. Seperti itu oke lah ya. Kalau kita lihat atas, nah ini kan dominan ya, hajar kanannya dan kita lihat top broker buy-nya juga oke ya. Jadi kemungkinan SMGR untuk naik lagi masih cukup kuat ya. Telkom, oke Telkom. Ini kayaknya menarik ini Telkom. Nah ya, jadi Telkom trennya turun, konsolidasi naik ini, cuman naiknya sayangnya merah ya. Jadi dia masih tertahan di resist yang ada gitu ya. Tapi kalau melihat level yang ini yang baru aja dilampaui, jadi kan ini dia konsolidasi di level ini ya antara 4.000 sampai dengan 4.100. Ini udah tembus. Tadi pagi itu lonjak ya di resist dan langsung terkoreksi ya, nutupin gap ya. Tapi untungnya dia sempat rebound lagi dari 4120 ya. Nah ini kalau saya lihat ini menarik ya. Bergeraknya memang masih antara 41 sampai 4250 ya levelnya itu. 4120 ya. 4120 sampai dengan 4.
4250 masih levelnya itu, dan kalau tembus 4250, nah ini baru jauh ya, karena ini kan channelnya, nanti kita bisa ukur ukuran lebar channel dan dihitung dari breaknya, itu targetnya. Jadi bisa ke arah 4450, 4500 ya, kalau break 4250 ya. Saat ini kita jaga, ini kesempatan untuk beli ya, tapi kita jaga kalau sampai turun di bawah 4120 atau 4070, ya mungkin dia akan balik lagi konsolidasi gitu ya. Untuk Telkom Pak Asep ya. Oke, sekarang Pak Gautama, selamat malam. Langganan. Nah, ini Pak Gautama. Emyor. Wah, Emyor kayaknya udah tadi ya. Ya, tadi udah tanya Ibu Kristanti, Adi dan Sido. Wah, konstruksi dan kesehatan. Di karya. Nah, ini juga menarik ya. Di dua kali ini pas di resist ya. Sorry. Jadi sebenarnya di sini menarik ya. Hanya dia ketahan lagi oleh satu resistance. Dan ini kenaikannya dengan volume 2 hari berturut-turut ya, yang tinggi. Jadi saya khawatir ini akan terjadi koreksi. Nah, koreksinya selama tidak turun di bawah 790 masih aman gitu, karena ada potensi dia akan rebound kembali dan melanjutkan kenaikannya. Tapi kalau sampai turun di bawah 790, ya udah balik ke area-area konsolidasi yang ada ini sini gitu ya. Jadi di 790 ya, penting kita lihat. Meskipun indikatornya masih oke, semuanya volumenya oke. Kita jaga di situ. Oke, Adikarya Sido. Sido Pak Gautama, Sido. Sido oke, ini sedang menguji channel ya kan. Nah, sedang menguji channel. Kemudian di satu sisi ini ada support, ada bottom dan bottom. Kita coba bikin channelnya juga. Nah, ini kira-kira targetnya 1050. Ya. Oke, jadi sedang menguji level 1000 ya sebagai apa namanya resistance channel. Kalau tembus dia akan ke 1050 gitu ya. Itu yang target pertama. Kalau target keduanya, ini kan kita lihat ada sebuah channel, ada sebuah pola ya, dan kemudian tembus. Ya kalau tembus 1000 ya, nah targetnya ada di sana gitu ya. Ada di 1110, 1100 lah gitu ya untuk itu. Oke, baik. Gitu ya Pak Gautama. Sekarang Pak atau Ibu Kris Marbuk ya. Isat Emlia MDKA. Oke, kita coba. Isat. Isat lagi konsolidasi. Ini kita coba cari resistnya, kemudian kita coba cari sini. Ya, jadi dia sedang di resist ya, dan apa namanya tutupnya di bawah nih. Jadi dia buka di 5.600, sempat ke 7.400, tapi tutupnya di 6625 ya. Oke. Jadi sempat mengangkat tapi ada koreksi. Jadi resistnya masih kuat ya di 6950. Hanya kalau bisa tembus 6950 baru dia menjadi satu tren naik ya. Dan batas risikonya di 6340. Nah, kalau turun di bawah 6340 itu berat ya, seperti itu. Oke. Isat Kak Kris ya, Kak Kris, kemudian Emlia. M-nya ada satu perlawanan, tapi kalau dari bottom ini belum tembus ya. Kalau kita coba tarik ya, kita coba channelnya yang ada. Oke, jadi ini ada rebound ya, ada sebuah support tapi ini belum tembus ya, jadi masih 50-50. Nanti kalau dia tembus level 2930, nah ini mungkin akan menguat hingga ke arah
3260 sampai dengan 3550 ya. Batas risikonya harga terendah hari ini di 2730 ya. Jadi ini trennya turun, ada rebound. Nah, reboundnya ini kita kan nggak tahu apakah ini jangka pendek atau jangka panjang ya. Kita manfaatkan aja dulu ya. Nanti batas-batas risikonya, bukan batas risiko, potensi kenaikan ya. Potensi kenaikannya itu ada kira-kira daerahnya sini. Gitu. Batas risiko harga terendah sekarang karena kalau di bawah ya lanjut turun karena kan tren lagi turun. Oke, itu ya. lihat. Kemudian kita coba lihat lagi Kak Kris MDKA. Waduh, ini apa yang terjadi? Nah, ini trennya lagi turun ya. Sempat waktu itu ada sebuah resisten di sini. Sorry. Nah, jadi dia ada sebuah support sini nih relatif kuat ya naik lagi. Nah, ini sampai di resist yang ini harga tertinggi di sebelumnya di berapa di Februari Maret ya dia nggak kuat turun lagi. Ini kan trennya udah mulai turun. Nah ini lagi turun. Nah ini menuju ke level-level 41 4150 sorry 41 4150 dan kalau tembus dia bisa menuju ke 38 sampai dengan 3550 ya. Jadi itu MDKA. Oke. Baik Kak Kris, kemudian Pak Iwan. Akra Adaro Era. Akra Adaro Era. Kita belum bahas ya. Oke, Akra. Oke. Iwan, Akra. Ini daerah-daerah support ya, jadi lagi konsolidasi. Nggak enaknya nih di sini nih. Ya, ketika terjadi new high di harga di Mei dan Juni, tapi di indikatornya nggak malah lebih rendah kan yang sebelah sini nih. Nah, ini juga lebih rendah yang ini nih. Ya, apa? Situasi yang kurang enak nih. Dan konsolidasi di support. Kalau tembus dia di 1030 dia mungkin akan melorot hingga ke 975. Ya, kalaupun ada kenaikan, mungkin kita lihat nanti di 1130, 1160 mampu nggak dia tembus itu. Kalau nggak ya konsolidasi masih ya seperti itu. Sekarang di area support ya, cuman hati-hati kalau sampai tembus di 1030-an gitu ya. Kalau tembus 1030-an berarti dia tren turunnya udah mulai terbentuk ya dari yang Juni ya, 10 Juni, 9 Juli gitu ya. Oke, Akra Adaro. Wah, Adaro ini channel naiknya udah selesai ya karena ini tembus. Memang konsolidasi karena kita bisa lihat sini ada sebuah resistance ya. Nah itu ya. Jadi dia konsolidasi sini. Cuman ini kan udah dalam tren turun sehingga kemungkinan dia untuk tembus di bawah ini jauh lebih besar di 2850. Jadi kalau udah kenaikan nanti di sekitar 3100 ya kurangin dulu porsinya ya. Kalau memang akhirnya tembus sih nggak apa-apa ya, tapi masalahnya kan takutnya dia hanya rebound sebentar terus koreksi lagi, rebound lagi, koreksi lagi, atau rebound dan langsung tembus supportnya di 2850 dan lanjut turun gitu ya. Nah itu yang tidak kita inginkan ya. Jadi kalau di bawah 2850 jual aja, karena dia masih akan turun, kita nggak tahu seberapa lama dan seberapa jauh, tapi kalau dia rebound juga sebenarnya dikurangin aja gitu ya. Oke, ada Roera. Oke, Era, nah ini menarik ini. Menarik nih, tinggal menunggu nih, menunggu tembus. Oke ya, kita lihat ini ada sedikit divergence ya. Ini harganya lebih kurang sama dan ini tidak membentuk level low yang sama ya. Jadi ini divergence ya. Jadi tadinya tren turun kan. Nah, ini konsolidasi yang cenderungnya untuk naik. Tapi memang
dia harus tembus dulu level ini di 535 dan biasanya jarang yang langsung tembus. Biasanya setelah mencoba gagal dia turun lagi dikit baru dia nanti naik dan tembus gitu. Nah, kalau tembus nanti di 535, target pertama di 560 sampai dengan 570 ya. Nah, ini sebenarnya sebaiknya kita mungkin tunggu dia koreksi dulu gitu ya. Tapi once dia tembus 535 ya udah beli aja gitu ya. Tapi kan beberapa hari ini ada kasus langsung break tapi gap ya. Nah, kalau gapnya terlalu jauh, ya mending kita tunggu koreksi karena pasti akan ada koreksi. Gitu. Asal koreksinya tidak turun lagi di bawah 535 gitu ya, seperti itu. Ini bagus sih kelihatannya ya. Era. Oke gitu ya Pak Iwan. Kemudian Wina Santana, Info, Indi, MDKA, Jatva. MDK udah ya. Oke, sekarang kita coba Inco. Kita save dulu Inco. Oke, Inco juga ya. Sudah tren turun, ini sempat ada channel yang udah tembus ya. Sekarang kita coba lihat ini. Jadi channelnya ini sekarang dia sedang menuju 5725 ya. Mungkin sebelum 5725 dia ada rebound, oke. Ini kita lihat sini ya. Nah, di sini resistnya. Jadi kalau rebound dia harus tembus level ini gitu, baru dia eh, baliknya bisa lanjut. Kalau enggak sih, ya udah. Oke. Ya, jadi sedang tren turun, sedang mencoba support-support di sini. Ada di 63 dan kalau nggak kuat tembusnya bisa ke arah 5770, 5775 ya. Sedangkan reboundnya itu 6550. Nah, kalau tembus di atas 6550 baru dia menuju ke level-level berikutnya. Ini untuk Inco, tapi sekarang lagi tren turun. Ada kemungkinan rebound tapi sifatnya masih jangka pendek ya. Oke, Inco. Kemudian Indi. Oke, ini juga ada sebuah support yang sudah terlampaui, dia sekarang konsolidasi. Nah, konsolidasi ini apakah kemudian berubah menjadi tren naik atau eh, kemudian turun ya? Nah, ini kan namanya konsolidasi itu lagi mencari arah ya, sedang buyer dan seller itu lagi seimbang. Nah, yang penting kita jaga aja dulu level-level yang supportnya di sekitar 2460, resistance-nya di sekitar 2740 ya. Jadi kalau misalnya mau di trading ya daerah-daerah 2470 tuh beli ya. Nah, nanti dekat-dekat 2750, 2760 jual ya bolak-balik sana ya. Tapi once tembus di 2470, wah itu berarti tren turunnya lanjut gitu ya. Jadi eh, jaga ketat ya apa namanya supportnya sebagai batas risiko. Oke, nah kita lanjut dengan tadi udah sampai ke Indi. Oke, Indi, MDKA tadi udah, sekarang Java. Kalau yang mau minum silahkan loh. Tidak ada yang melarang ya di tempat masing-masing. Oke, sekarang Java. Bahkan lagi naik katanya. Nah ini kan bagus nih. Ya, jadi ini satu pola bisa dibilang double bottom ya. Ini juga ada satu divergence, ini harganya sama tapi ini tidak membentuk harga rendah yang sama malah lebih tinggi. Nah, ini bagus ya. Nah, targetnya kemana? Targetnya kira-kira dari pola yang ada kita ukur kalau dia break setinggi eh, pola yang ada. Nah, ini targetnya. Nah, ini kira-kira juga daerah-daerah sini nih. Nah, ya. Jadi dia membentuk double bottom, udah break konfirmasi, targetnya adalah di
16.20 sampai dengan 16.80 ya. Mungkin aja ada koreksi asal tidak turun di bawah 1.500 di 14.80 tidak turun level ini aman ya. Kalau ada koreksi nggak apa-apa, kita beli aja gitu ya. Batasnya risiko di sini. Nah, potensi kenaikannya ini ada resisten terdekat ada di 15.55 dan kalau ini tembus bisa mendekati ke 1.600, 16.30 sampai dengan 16.70 ya untuk JAPSA. Oke, bagus. Kemudian udah ya Bu Ina Santana. Sekarang BRMS, sorry, buka boba BRMS. Yang kebaca gede huruf besarnya ya si BRMS. Ternyata ada di depannya. Buka. Buka, tren turun, channel turun lagi, yang kecil, jadi yang besarnya tren turun, yang kecilnya juga tren turun. Oke. Nah, kalau ini ada sebuah, nah ya, oke. Jadi masih dalam tren turun, eh, kalau dia bisa naik di atas 295 bagus ya. Tren turunnya ini channel turunnya akan berakhir dan mulai dia bergerak naik ke atas. Tapi saat ini tren turun dan cenderungnya tergantung tadi kan mampu nggak dia tembus ke level-level di atas 230 ini gitu ya. Sorry, 300 atau 295. Tembus nggak gitu. Kalau tembus itu oke gitu ya. Dan oke-nya juga pasti uji yang besar lagi di 320 sampai dengan yang ini 350-an ya kali. Oke. Ya di 340. Baik. Nah, jadi dia sedang menguji level di 300 kalau tembus bisa ke arah 320 sampai 340. Tembus di atas 340 baru tambah power bullishnya semakin kuat. Tapi sekarang ini ada rebound, mungkin akan turun lagi. Nah, kalau turun di bawah 275, ya mending jual dulu karena dia bisa menuju ke level-level yang di bawahnya lagi. Gitu ya. Oke, buka boba. Wih, dengarnya aja udah enak nih kayak. Boba, waduh, sideways panjang. Tapi kalau dia turun di bawah 190 misal terus ke 171 gitu. Ini support berikutnya ada di sini kan. Oke. Nah, kalau naik dia konsolidasi yang ada itu ya antara 210 sampai dengan 220 gitu ya ini. Oke, baik. Ini boba, baik. Kemudian BRMS. BRMS tadi udah belum ya? Oke, belum. Oke, jadi berarti sekarang BRMS. BRMS. Oke, trennya sih kayaknya masih dalam rangka tren naik ya, tapi kan suka ada koreksi-koreksi ya. Dan koreksi ini kemudian eh, bentuknya sideways lama gitu ya. Oke. Tapi kalau kita lihat ini kita geser dulu. Nah, ini kan trennya masih naik ya. Meskipun sini dalam tren naik itu ada koreksi, ada sideways, tapi trennya masih naik. Nah, kemudian kalau kita coba garis, ya lebih kurang lah di sini. Jadi dia sedang mencari keseimbangan baru di area-area ini, yaitu di area 240 sampai dengan 210 ya, 240 sampai 210 untuk kemudian naik lagi gitu ya, kalau tren naiknya masih ada. Tapi ini kan udah beberapa kali naik, koreksi. Nah, jadi sini kita mungkin harus waspada betul ya di sekitar 210 ya. Ini untuk BRMS. Trennya masih naik.
Begitu Pak Imran. Nah, sekarang kita coba, selamat malam Pak Ikhwan Arianto, Insight ADMR. ADMR. ADMR sayang sekali sedang tren turun meski ada di daerah-daerah support ya. Ini daerah support yang pernah terjadi ya waktu itu. Nah, ya area support ini juga mungkin akan terulang di sini, yaitu antara 1580 sampai dengan 1860 ya. Hanya saja eh, kalau dia eh, naik ya rebound, nah itu dia harus menguji channel yang ada ini gitu ya. Oke, ini saya coba rapihkan gitu ya. Jadi dia antara 1960 sampai dengan 2100. Itu ya trennya masih turun. ADMR Friend bagus ya. Sideways ini udah mulai tembus harga tertinggi dan ini volumenya bagus. Nah, jadi bagus bagus bagus. Oke. Ini pola sebelumnya ya. Nah, sekarang yang kuat yang di sini ya. Jadi ini mencoba sekali, ini sekali gagal, dua kali gagal, tiga kali gagal. Nah, keempat ini berhasil dengan volumenya cukup kuat ya. Jadi oke. Nah, target pertama yang terdekat adalah channel yang terdekat ini. Nah, ini di 97 ya. Batas risiko di mana? Ya, anggap aja harga terendah sekarang deh di 87 atau 89 gitu ya. Itu batas supportnya. Nah, kalau ini kemudian nanti tembus lagi, nextnya ukurannya adalah target yang ini gitu kan. Atau mungkin sini dulu nih, ya sini dulu. Kemudian kita ukur targetnya, sorry, wah, ya lebih kurang lah ya. Jadi tadi targetnya di 98, kalau ini adalah di 103 ya targetnya. Oke, friend, bagus. Batas risiko ya tadi ya di harga terendah sekarang ya di 87 ya 87. Oke, ini friend. Nah, sekarang bumi. Nih. Ya, bumi lagi sideways ya. Ini ada tekanan jual di resistance ya, gitu ya. Mungkin dia akan kembali ke area-area konsolidasi sini lagi ya antara 61 sampai 53 ya lebih kurang gitu ya area-area sini. Sekarang lagi tekanan jual. Kalau dia bisa naik di atas 71 masih oke ya seperti itu. Artinya lagi tren naiknya cenderung berubah menjadi tren naik kalau dia bisa tembus di 7172 gitu kan. Oke, itu ya bumi. Pak Selamat udah ya Haryadi. Pak Krisna, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. MTK, MTK. Wah, trennya turun. Oke, kita bersihkan dulu. Oke, kita coba lihat lebih jauh lagi. Kita bersihkan lagi. Nah, ini. Oke, ini support. Tembus. Support. Cenderung tembus. Support. Nah, oke. Support. Oke. Ya, kita save dulu. Jadi ini
tren yang ada, garis tren supportnya ini sudah tembus, jadi dia turun. Nah, turun juga sedang menguji support-support yang ada. Kita coba lihat. Ya, di 1600 sampai dengan 1800 itu range-nya gitu ya. Nah, kalau tembus di 1800, nah ini baru dia ada peluang untuk rebound. Ya, saat ini sideways gitu ya. Ini MTK, kemudian DSNG, DSGN, DSGN atau DSN. Oke, ada ya DSNG barangkali. Nah, ini juga lagi tren turun. Ya, sedang di daerah support. Ya, oke. Ya mudah-mudahan ini menjadi nanti mulai rebound ya, tapi yang pasti lagi sideways dan sedang cenderung turun ke support ya. Reboundnya resist di 520 sampai dengan 535. Jadi kalau naik dia harus lewatin ini dulu, baru bisa lanjut ke atas gitu ya. Coba kita save udah. Nah ini kita coba lihat satu tahunnya. Ya ini dekat-dekat daerah area-area support sih ya. Jadi eh, ada peluang lah ya di sini ya. Tapi harus tetap batas risiko karena ketika ini turun dia bisa turunnya lumayan ya, kita belum tahu seperti apa. Oke. DSNG BRIS ya Pak Kris. Nah, BRIS. BRIS juga lagi sideways tapi juga lagi ketahan ya. Gitu. Ya, jadi ada support-support di sini lagi tren turun. Kalau dia naik di atas 1400 tuh lebih oke lah ya, tapi saat ini tren turun sehingga cenderung dia akan menguji support-support yang ada yang terdekat di 1340. Tembus di bawah 1340. Coba kalau kita lihat di apa namanya jangka panjangnya lagi ada nggak 3 tahun, kita coba lihat 3 tahun. Oh, oke, nah ini ada nih. Oh, di bawah ya. Oh, belum save ya, sorry. Ya, kita coba lihat. Nah, oh di bawah ya berarti ya. Nah, ini di 1250 habis itu di 1100 ya. Jadi trennya masih turun ini. Nah, BRIS. Kemudian Marmora Sali. WG, WG. WG menarik nih. Ya. Ya tembus baru tembus. Oke ya. Nah, jadi ini tren turunnya, channel turun udah tembus, ya udah tembus. Targetnya kalau kita lihat dari channelnya itu ada di, nah lebih kurang ya. Jadi dia sedang tren naik, ketemu resistensi satu di 18 190 ya. Nah, kalau 190 tembus dia ke arah 194 sampai dengan 196 ya. Batas risiko ada di 180 gitu ya. Itu WG. Oke. Ada pertanyaan dari Pak Ahmad Bashir Rifa. Mau tanyakan penggunaan cat jika menggunakan analisa teknikal lebih akurat menggunakan log atau tidak? Saya cenderung menggunakan log. Ya, saya cenderung menggunakan log untuk melakukan analisis. Dan itu ya saya pakainya di Ami Broker atau TradingView ya. Kalau di Star kita ini
dia nggak punya lock ya, nggak punya lock. Tapi nggak apa-apa. Kita untuk menganalisa kan bisa pakai tools apa aja, ya. Tapi tradingnya ya sebaiknya di Samuel. Oke, pesan sponsor masuk. Oke ya, jadi ini target-targetnya. Kalau jangka panjang, kalau pakai lock itu akan berbeda ya hasilnya dengan yang jangka pendek. Tapi juga kalau apa namanya jangka panjangnya kita udah pakai lock, ketika kita pindah ke jangka pendek kan otomatis dia tetap akan muncul sebagai lock ya. Jadi apa namanya? Kalau dalam jangka pendek lock itu nggak terlalu banyak bedanya lah. Tapi kalau jangka panjang pakai lock tuh kelihatan bedanya ya pengaruh. Gitu. Begitu Pak Ahmad Bashir. Terima kasih. Bu Kristanti, terima kasih. Pak Hendra Mulyadi, Amar. Wah, ini kayak film sinetron bukan? Oke. Ya, jadi intinya dia masih tren turun. Ya, pelan-pelan dia masih tren turun. Ada beberapa support resistance ya. Nah, ini. Oke. Jadi ini dalam tren turun dia harus tembus 310 ya kalau untuk mengakhiri tren turun yang ini. Tembus 310 dia akan menuju ke 350 sampai dengan 370. Sayangnya dia masih tren turun, apalagi kalau sampai tembus di 270 265 maka dia akan lanjut ke arah 227 ya. Ini untuk Amar ya masih tren turun ya. Nah ini di sekitar 270 sampai 230. Oke, Amar. Begitu ya Pak Hendra. Kemudian Pak Eri Dramo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. MTDL. MTDL. Oke, nah, ada rebound nih. Ada rebound. Masih tertahan di 610. Tembus 610 dia akan cenderung ke 660 atau 650 ya. Sampai dia turun lagi di bawah 590 ya. Ya, karena ini masih ini kuat sekali nih yang ini nih. Ya, ini kan pas di bottomnya ini. Ini juga bottomnya ini. Jadi ini kuat sekali ya. Jadi ini kenaikannya masih berat ini. Ininya. Dan kalau kita lihat ini channel turunnya, ya sambil ini, sorry, kegoyang. Nah, ya menarik sih ini. Coba kita lihat lebih dekat ya. Nah ini ya jadi channel turun dia dekat-dekat support dan rebound ya. Ini menarik ya. Tinggal dia mampu nggak untuk tembus level-level ini tadi 610 dan kemudian nanti di 650 ya. Batas risikonya kita ya harga terendah sekarang lah ya. Karena dia kalau apa kalau gagal dia naik di atas 610 ini ya dia cenderung konsolidasi dulu gitu ya. Ini udah di daerah support sih sebenarnya MTDL. MTDL ini sering dibahas-bahas ya, fundamentalnya bagus ya katanya. Oke, MTDL dan Pak Eri Dramo NISP. NISP. Waktu kita tinggal sedikit, oke. Supportnya resistance, resistance. Oke, kita ya jadi ini konsolidasi supportnya di 620 ya. Kalau tembus 620 berarti tren turunnya lanjut ya. Karena ini juga kan masih dalam channel-channel turun gitu ya. Gitu ya, ini area-areanya. Ya, tren turun. Kalau tembus 650 bagus ya. Kalau tembus 650 bagus akan pindah ke level di 670-an gitu ya. Nah, sekarang ini sideways cenderungnya turun karena masih dalam channel turun. Oke. Eh, terakhir NISP udah ya.
Emilia udah belum ya tadi? Ini terakhir ya, kenapa? Karena waktu kita sudah hampir habis. Oke, tadi udah ya, bukan ya Emilia ya? Kayaknya udah ya tadi Emilia. Ya udah ada Emilia. Jadi kita lanjut aja. eh, oh ya, nih kebetulan. Ini akan ada hari Kamis 30 Juni ya. Akan ada kita ada acara dengan Emilia. Ya, kita Direktur Emilia akan bicara dalam webinar kita. Nah, jadi ini ininya ya, registrasinya silahkan diklik untuk registrasi supaya nanti bisa hadir di webinar dengan Emilia. Oke, Pak Imran, mohon maaf waktu kita sudah habis. Bu Ina, Pak Agus, Kristanti. Ya, volume yang di bawah ini volume. Di sini kita volumenya eh, pilih satu ya. Kalau beli aja, jual aja. Pokoknya volume yang di datanya dari bursa. Karena kan setiap kali transaksi ada beli pasti ada jual. Analisa jangka pendek Pak Gignya pakai apa? Kalau saya sih pola chart ya, pola chart itu yang paling powerful. Tentu kita dibantu oleh MACD atau Stochastic itu untuk mendapatkan gambaran yang lebih lebih mudah ya. Tapi apa namanya chart itu yang paling dasar ya, gitu ya. Ya, terima kasih Bu Krisna Murti, Pak ya, Pak Krisna Murti. Pak Basir, terima kasih, sama-sama, sama-sama. Terima kasih Pak Fatih, Pak Eri, Aulia, terima kasih, sehat-sehat. Bedanya pakai RSI apa stokastik dan RSI stokastik terutama karena saya pakai 533 jadi gerakannya tuh lebih lincah ya dibandingkan RSI. Kalau RSI itu mungkin dari puncak ke bottomnya itu akan lebih jauh gitu ya. Begitu. Oke, itu semua. Jadi terima kasih Bapak Ibu semua. Kita akhiri webinar hari ini. Kita akan ketemu minggu depan di acara yang sama, tapi mungkin saya akan diganti karena saya akan cuti tanggal 1 ya. Ya mohon maaf ya. Terima kasih. Selamat malam.